Terima kasih, hari ini kita masuk pada perkuliahan penulisan karya ilmiah, pertemuan yang keempat. Saya akan membahas tema yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, yaitu bertema kerangka tulis ilmiah. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan membahas kerangka tulisan ilmiah. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, sore ini kami kembali melakukan pertemuan mata kuliah penulisan karya ilmiah. Tuhan berkati sehingga kami boleh mengerti, memahami bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, tema kita hari ini dalam pertemuan yang keempat ini adalah kerangka karya tulis ilmiah. Nah, dalam kerangka tulis ilmiah ini ada beberapa hal yang akan kita perhatikan nanti. Bagaimanakah kerangka karya tulis ilmiah yang standar, yang berguna dalam setiap penulisan karya ilmiah. Nanti 4 tahun ke depan kalian akan membuat paper-paper dari setiap mata kuliah. Nah, sudah ada standar umum yang bisa diikuti, sehingga sudah ada kerangka berpikirnya. Nah, yang pertama kita lihat adalah struktur karya ilmiah penelitian. Bagaimanakah struktur karya ilmiah penelitian itu? Yang pertama itu adalah pendahuluan. Ya, harus ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisikan apa yang dilakukan oleh penulis. Apa masalah? Latar belakang masalah itu membuat masalah. Setiap karya tulis harus punya masalah. Yang tidak punya masalah itu bukan karya tulis. Memang ini pergumulan kita. Dalam menguji skripsi yang ada di kampus kita, banyak mahasiswa tidak punya masalah dalam penelitiannya. Sehingga menyulitkan kita menyelesaikan tugas karya ilmiah. Jadi harus ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak ada karya tulis ilmiah. Artinya karya tulis ilmiah yang dalam pendahuluan itu ialah menjelaskan masalah. Nah, itu yang pertama. Jadi ada masalah. Misalnya begini, kita buatlah contoh pengajaran katekisasi CD di gereja. Itu judul. Lalu buatlah das solen dan das sein. Das solen itu apa yang sejatinya. Das sein itu apa faktanya. Das solen ialah yang seharusnya gereja harus mengajar katekisasi CD kepada anak remaja. Faktanya das sein ialah gereja tidak mengajar katekisasi CD. Nah, berarti kalau ada masalah, pertanyaan penelitiannya ialah, mengapa gereja tidak mengajar CD di gereja? Itu pertanyaan penelitian. Nah, di pendahuluan itulah itu. Latar belakang itulah yang mau kita lakukan, yang mau kita bahas. Nah, itu. Jadi, itulah yang disebut dengan pendahuluan. Nah, kalau sudah jelas pendahuluan membahas soal masalah, maka masuklah kita kepada bagian yang kedua, yaitu isi dan pembahasan. Nah, dalam bagian ini, penelitian karya ilmiah harus memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus misalnya. Atau menjelaskan karya ilmiah itu berdasarkan landasan teori. Atau melakukan dengan teori-teori atau metodologi untuk menyelesaikan masalah pada bab 1. Itu yang disebut dengan isi pembahasan. Jadi ada metodologinya, ada landasan teorinya, dan di sanalah mulai pembahasan terhadap persoalan yang ditemukan dalam pendahuluan itu. Nah, itu isi pembahasan. Nah, setelah itu terjadi, kita semua membahas dalam bagian isi pembahasan itu,
dan kita memberikan pokok-pokok dari permasalahan pembahasan kita terhadap permasalahan itu, maka kita akan ambil yang ketiga, ialah kesimpulan. Nah, kesimpulan, jangan kita anggap kesimpulan itu sebagai summary atau ringkasan tulisan kita, bukan. Kesimpulan itu ini adalah jawaban dari penelitian. Jawaban dari penelitian kita. Pertanyaan kita di bab 1 dijawab secara singkat di kesimpulan. Misalnya tadi, belajar katekisasi di gereja. Nah, setelah kita lakukan penelitian, kita mengambil kesimpulan bahwa belajar katekisasi di gereja itu sangat penting bagi pertumbuhan anak remaja di gereja. Nah, ini kesimpulan kita. Tapi melihat jawaban panjangnya, itu akan kita baca di pembahasan. Jadi pembahasan tentang jawaban pertanyaan penelitian kita itu diisi dalam pembahasan, tapi jawaban singkatnya ialah dalam kesimpulan. Sehingga kesimpulan itu berisikan hasil analisis pada bagian pembahasan. Jadi hasilnya bukan ringkasan tulisan kita, bukan, tapi hasil pada bagian analisis pembahasan itu. Hasilnya apa? Hasilnya itu sedikit, jangan panjang. Jadi ada 3 pertanyaan kita dalam pertanyaan penelitian, berarti kesimpulan ada 3. Karena kita menjawab pertanyaan itu secara ringkas. Itulah kesimpulan. Nah, kalau ini sudah kita pahami, bagan secara standar ya, kerangka ilmiah, yaitu ada pendahuluan, ada isi pembahasan, ada kesimpulan. Nah, maka kita lihat bagannya seperti ini. Apakah bagian pembuka itu? Nah, bagian pembuka itu berisikan halaman sampul. Ini ya, bagian pembuka. Halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tagar. Tapi di sini sering orang membuat abstraksi, padahal sebenarnya harus abstrak. Abstraksi itu kan kegiatan. Sementara abstrak itu adalah intipati dari tulisan kita. Nah, ini dalam bagian pembuka. Nah, kemudian di bagian isi, nah ini kan bagian isi, ini ada beberapa bab, yaitu pendahuluan, ya, bagian isi itu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, baru definisi istilah-istilah, boleh ada, boleh tidak. Baru yang kedua, bab kedua itu adalah kajian pustaka atau landasan teori. Di sini nanti kita akan uraikan bagaimana teori kita, landasan teori kita, membahas masalah itu. Lalu bab 3 ialah metode penelitian atau metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode dan pengumpulan data, teknik data, desain penelitian. Lalu bab 4 ialah hasil pembahasan. Isinya hasil pembahasan. Lalu bab 5 ialah kesimpulan. Kesimpulan dan saran. Ini bagian isi. Jadi bagian isi ini lebih panjang daripada bagian pembuka. Jadi bagian isi ini lebih panjang. Lebih panjang ini dari bagian isi. Nah, bagian yang ketiga ialah bagian akhir. Apakah bagian akhir? Ya, bagian akhir hanya sedikit, yaitu daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis. Nah, inilah karya tulis ilmiah, kerangkanya, kerangka karya tulis ilmiah. Yang pertama itu tadi bagian pembuka. Ini bagian pembuka. Baru bagian isi, lalu bagian akhir. Nah, ini harus
dimiliki atau dipenuhi oleh setiap penulisan karya ilmiah. Yang ini harus dipenuhi setiap penulisan karya ilmiah. Nah, inilah bagian yang pertama dari penulisan karya ilmiah. Dari ini ya, kerangka karya ilmiah penelitian. Jadi kita sedang membahas ini strukturnya, struktur kerangka karya penelitian. Nah, kita masuk ke bagian B. Kalau kita sudah paham ini, sebelum masuk ke sana ada lagi yang harus kita pahami dalam penulisan karya ilmiah ini tentang jenis huruf yang digunakan. Biasanya yang selalu digunakan itu ialah Times New Roman dengan size font 12, kertas A4 dengan margin sebagai berikut. Ini margin. Ini sudah baku ini. Jadi setiap karya ilmiah biasanya seperti ini. Times New Roman, size 12, dan A4 dengan margin top dari atas. Dari atas. Misalnya kalau dia kertasnya begini, dari atas ke sini, ini 4 cm. Ini 4 cm. Baru dari kiri ke sini 4 cm. Baru dari kanan ke sini ini 3 cm. Dari bawah ke sini ini 3 cm. Ini sudah aturan baku. Ya, sudah aturan baku. Sehingga ketika kalian menulis karya ilmiah, ingatlah Times New Roman size 12 A4 dengan margin ini. Oke, sekarang kita masuk pada struktur karya tulis makalah. Ini tadi kan karya tulis ilmiah. Ini struktur karya tulis ilmiah penelitian. Ya, penelitian. Ini sekarang makalah. Bagaimanakah struktur makalah? Sebentar ya. Nanti saya lanjut ke sebentar. Ada sebentar. Tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf, ada tamu. Oke, kita lanjut. Kita tadi sudah membahas soal kerangka karya tulis ilmiah penelitian dan sekarang karya makalah, karya tulis makalah. Ini yang mau kita bahas. Bagaimana struktur dari kerangka karya tulis makalah. Nah, secara garis besar juga terdiri dari 3 bagian, yaitu awal, bagian inti, dan bagian akhir. Nah, bagian pendahuluan inilah yang disebut dengan awal, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Dan bagian yang kedua ialah teks utama. Ini pembahasan isi. Jadi di sini nanti semua isi dari tulisan kita itu, makalah kita itu dibahas. Dan bagian yang ketiga ialah penutup, yang artinya berisi kesimpulan dan saran. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, di mana bandingannya di bagian ini. Kalau karya tulis ilmiah itu lebih panjang dia. Ini tadi, lebih panjang. Ini kan ada bagian isi itu, ada pendahuluan, ada kajian pustaka, ada metodologi penelitian, ada hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ini di bagian duanya, bagian isi. Sementara di sini bagian isinya hanya pembahasan isi. Tidak diurai dia ada seperti tadi. Nah, itu bedanya sistematika penulisan makalah. Nah, untuk mendukung terhadap penyusunan makalah, baik sederhana maupun mudah, tidak merupakan
melupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Maka makalah harus dapat disesuaikan dengan sistematika. Misalnya ini ya, ada halaman sampul, cover. Nah, misalnya judul makalah, keperluan atau maksud tulisnya makalah, nama penulis, tempat penulisan atau waktu penulisan. Nah, contoh ini misalnya cover dari halaman sampul. Ini makalah ilmiah. Nah, judul makalah, kemudian nama penulis, di sini ada logo. Ini kan ini ada logo. Contoh ini makalah. Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran Magelang, ini contoh ya. Itu contoh dari sampul makalah. Lalu ada daftar isinya. Nah, daftar isi, kalau daftar isi dalam karya tulis berfungsi sebagai pencantuman isi tulisan. Nah, itu. Tapi tidak seperti dalam karya penelitian tadi. Contoh ini seperti ini. Daftar isi. Latar belakang, tujuan, lalu dua isi, Denaro City, Blogspot. Hari ini contoh isinya. Cara hanya contoh isinya, baru penutup, kesimpulan dan saran. Nah, ini kalau untuk makalah. Nah, di bagian pendahuluan, isinya selalu, ini harus dilihat ya, pendahuluan, isinya selalu harus ada latar belakang masalah. Nah, seperti saya katakan tadi, penelitian yang baik ialah punya masalah. Dan masalah itulah yang harus kita selesaikan. Dengan cara metodologi. Metodologinya apa? Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, itu. Baru masalah itu diselesaikan dengan pembahasan. Masalah atau topik pembahasan. Disinilah kita menjawab semua pertanyaan penelitian dengan panjang lebar. Dan kemudian nanti ada tujuan masalah. Tujuan penulisan makalah. Maksudnya, tujuan penulisan makalah. Nah, itu. Itulah di bagian dari bab pendahuluan. Lalu bagian berikutnya adalah teks utama di makalah itu. Nah, berisikan dari setiap masalah, pokok masalah yang disajikan seperti berikut. Ini kan ada misalnya contoh pengertian ekonomi, teori ilmu ekonomi, teori pasar, atau ekonomi pasar, dan selanjutnya. Itu pembahasan. Di pembahasan inilah kita nanti banyak menjawab pertanyaan penelitian kita. Baru terakhir penutup. Penutup itu isinya adalah kesimpulan dan saran. Baru kalau itu, baru terakhir itu akan daftar pustaka dan rujukan. Oke, ini dulu. Baru kemudian terakhir ini, setelah tadi ya karya penelitian ilmiah, lalu makalah, lalu yang terakhir ini kita akan bahas tentang karya tulis artikel. Nah, artikel. Jadi bagian yang ketiga ya karya tulis artikel. Artikel ini lebih sedikit lagi. Kalau tadi karya tulis ilmiah bisa ratusan halaman, kalau dia makalah bisa puluhan halaman, tapi kalau artikel ini hanya belasan halaman. Dia lebih singkat. Tapi isinya lebih ribet lagi karena dia ini strukturnya. Struktur artikel ialah karena ini hanya 10 bagian utama, yaitu judul, baris kepemilikan, abstrak, baru kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Jadi 10. Nah, jadi artikel itu lebih singkat, lebih pendek, karena dia semacam intipati dari hasil penelitian atau makalah. Nah, jadi kita bahas dulu satu persatu. Judul itu hendaknya informatif, ringkas dan informatif. Jangan bertele-tele. Jadi judul yang bertele-tele tidak baik, tapi judul yang singkat lebih baik. Biasanya dia hurufnya Times Roman 14. Kalau dia bahasa Indonesia atau tulisannya, maka abstraknya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris isinya, abstraknya juga harus ada bahasa Indonesia. Nah, jadi harus menghindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan. Itu. Baru baris kepemilikan atau authorship lines, di bawahnya langsung kita, penulis. Baru di mana kita berafiliasi, di STT apa atau di mana. Itu nanti soal baris kepemilikan setelah judul itu. Baru nanti ada misalnya seperti ini. Contoh kepemilikan, Arya Bayu Setiaji, Andi
Mas Nyati, Ilmu Institut Agama Islam Negeri Yayan Ambon. Ini contoh. Tapi di atas ini tadi sininya judul, baru nama kita penulis. Nah, abstrak. Nah, seperti saya katakan tadi bukan abstraksi ya, abstrak ditulis secara ringkas dan faktual, meliputi tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil simpulan dari penelitian. Nah, abstrak itu hanya ditulis 200 kata. Maksimal 200 kata, jangan lebih. Jadi dia hanya satu halaman lah ya, halaman. Nah, contoh ini abstrak. Ini contoh. Ini keren ya, ini hanya sederhana. Abstrak 200 kata. Satu alinea tidak lebih, tidak kurang. Baru disebut dengan kata kunci. Tuliskan kata kunci dari tulisan kita itu. Kalau ini jurnal artikel ilmiah. Misalnya kata kunci tadi saya katakan katekisasi di gereja, pendidikan agama Kristen misalnya. Itu ada kata kunci. Setelah kata kunci baru pendahuluan. Di pendahuluan itu ringkas juga. Dia hanya 10-15% dari panjang keseluruhan. Baru metode penelitian. Metode penelitian secara ringkas juga. Tidak perlu dijelaskan panjang-panjang. Baru hasil penelitian ini lebih banyak ditulis. Setelah hasil penelitian, baru simpulan, baru daftar pustaka. Itulah penulisan artikel. Nah terakhir sekali, ini buku. Setelah tadi artikel, ini resensi buku. Kalau resensi buku sudah biasa kita lakukan, biasanya isinya ialah judul buku, identitas buku itu. Ada judul buku, penulis, pengarangnya, nama penerbit, cetakan pertama, tahun berapa, tebel buku. Itu di identitas buku. Kalau kita membuat resensi buku. Baru bagian yang kedua, misalnya seperti ini ya, buku ini, judulnya Tip dan Trik, penulis Wicaksono, penerbit Gradian Meditama, cetakan pertama 29, tebal 188 halaman. Baru judul resensi. Boleh kita buat judul kita yang menanggapi resensi buku. Baru ikhtiar isi buku. Ini kita buat isi buku itu secara ringkas, detail, supaya dimengerti oleh pembaca. Baru kita masukkan apa kelebihan dan kekurangan buku. Karena ini resensi. Resensi berarti timbangan buku. Kita sedang menilai buku. Nah, misalnya kelebihan, ini ya, ada kekurangan ini. Baru kesimpulan. Itu kesimpulan dari resensi buku. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang pelajaran kita hari ini soal kerangka karya tulis ilmiah. Nanti kita akan diskusi di kolom chat. Silakan tanya sebanyak-banyaknya. Saya akan jawab pertanyaan itu. Dan ini nanti saya akan upload ke YouTube. Lalu silakan tonton berulang-ulang supaya bisa kalian pahami apa artinya kerangka tulis ilmiah. Begitu ya. Saya akan tutup share materi. Nanti setiap pertanyaan yang muncul dari pembahasan tadi, silakan ketik di WA group, tanya, nanti saya akan jawab secara keseluruhan. Dan pertemuan kita hari ini saya akan masukkan ke YouTube dan saya akan kirimkan ke grup kita bagi yang tidak bisa gabung tadi belajar karena sinyal atau karena lemot dan sebagainya, boleh nanti mendownload atau mengulang-ulang lagi pelajaran kita sore hari ini. Salam buat keluarga, jaga kesehatan, dan tetap belajar yang baik. Begitu ya? Oke ya? Baik, kita tutup dengan doa. Nanti setelah itu silakan ketik pertanyaanmu di chat supaya kita boleh diskusi di sana. Baik, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sore ini boleh belajar tentang penulisan karya ilmiah, struktur baik penulisan ilmiah, makalah, dan artikel serta resensi buku. Ini akan memampukan kami melakukan penulisan karya ilmiah selama studi di STT Abisada Medan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Salam untuk semua ya. Yahobu Horas menjua-jua. Ahoy. Horas Pak. Menjua Pak. Menjua. Pak. Jangan lupa kalau ada pertanyaan kirim ke chat ya. Baik Pak, baik.